kedua itu sifatnya umum dulu, bicara tentang hasil macam-macam. Tapi begitu mau masuk di paragraf ketiga, nah baru masuk paragraf ketiga ini sudah bicara tentang konten. Nah ini, jadi misalnya tadi Bunda kamu yang jadi tema. Nah itu yang diangkat jadi tema dalam kegiatan ini. Nah itu maksud saya baru masuk di situ. Jadi baru masuk di substansi masalah yang mau dijadikan kegiatan kita selama 4 bulan itu, maka di situ di paragraf ketiga ini. Apakah boleh Pak jadi 4 paragraf? Boleh, silakan, itu kan hanya contoh ya. Jadi hanya contoh yang silakan dikembangkan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan PKB-nya, berdasarkan analisis kebutuhan PKB-nya guru, komunitas dan lain-lain, berdasarkan hasil asesmen. Sama kemarin, apakah pengawas, kepala madrasah, guru, memang tidak jauh berbeda, hanya sekitar 4,4 itu. Ada yang 4,5, 4,4, pokoknya kisarannya hanya 4 ya, kalau secara rata-rata average-nya seperti itu. Ya kalau secara personal banyak, ada yang nilainya 90 ada, yang 70 ada. Tapi kalau diambil average-nya, maka rata-ratanya hanya 4, sekian itu Bapak sekalian. Oke, masuk di tujuan sekarang. Tujuan itu harus nyambung dengan di atasnya. Apa tadi yang mau dikembangkan di atasnya itu? Nah, tujuannya tadi kan meningkatkan kompetensi ya. Nah, itu ya, di atasnya kan meningkatkan profesional guru melalui ini. Kali ini contohnya matematika ketepatan. Kompetensi guru, Pak, ada materi dasar, himpunan, dan bangun ruang misalnya. Tema menyesuaikan, itu makanya di dalam guru kita beri catatan tema menyesuaikan dengan kebutuhan guru pada NGMP. Ya, kami di alinea terakhir kami beri catatan seperti itu, ya artinya menyesuaikan. Nah, maka tujuannya ya harus nyambung dengan di atasnya itu yang sama suka sekali. Jadi harus dibangun, tidak boleh lempeng. Jadi itu tujuan dari UP-nya mungkin ya Pak ya. Ya, UP-nya kalian sudah punya bocoran UP-nya Bu. Cuman kalau kawan-kawan yang tidak punya UP kan pakai estimasi ya. Karena kami jujur tidak punya akses itu. Ada yang minta tapi malah dicurigai Bu. Adakah misalnya minta, Bu mohon izin hanya minta UP-nya saja, tema-tema saja. Ternyata kita dicurigai, terus ada yang marah-marah gitu ya. Ya namanya kita, maunya kita itu kan memang nggak boleh. Kalau modulnya memang nggak boleh, karena itu rahasia ranahnya direktorat ya. Tapi kalau hanya tema-temanya, kita ada yang kenal minta mohon izin berkenan minta judul tema-temanya saja, UP-nya. Ternyata memang ada yang langsung curiga, jangan-jangan nanti mau dibocorkan gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Iya, jujur ada yang marah-marah, ada yang sewot gitu ya. Akhirnya ya contoh-contoh yang tadi ditampilkan di tayangan hanya itu mampunya kita mendapatkan akses gitu ya. Nanti bos yang dimarahin bos. Ya tidak apa-apa. Kan memang orang berbuat baik itu tidak selamanya dinilai baik, Pak. Siap. Oke, lanjut. Jadi tujuannya ke sana. Jadi kepada modul, kepada UPP tadi. Oke. Sasaran tadi kalau Bu Nindeng, misalnya mohon maaf, Bu Nindeng misalnya karena biologi, maka berarti saya adalah guru biologi yang tergabung dalam MGMP biologi kabupaten apa misalnya seperti itu. Kalau Bu Nindeng ya guru IPA, guru ilmu pengetahuan alam dalam guru IPA yang tergabung dalam MGMP IPA, dan seperti itu. Jadi harus jelas seperti itu. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana nanti kalau ada pada saat kegiatan boleh nggak? Nah, itu kan kebijakan lokal, kearifan lokal. Misalnya, mohon maaf, di lembaganya Ibu Bapak, ternyata ada kawan kita yang ingin, walaupun bukan guru IPA, misalnya ingin nimbrung, boleh nggak? Ya, itu kan urusannya internal, nanti kearifan lokal yang dibangun. Jadi jangan, karena kan apalagi hanya ada 4 mapel, alia Bu Ningane lumayan, ada 8 mapel, ya kalau MTS kan hanya ada 4, itu misalnya seperti itu. Di Pak Hendra juga ada 4, itu ada 4 mapel, maksud saya kan lumayan banyak. Nah, baru itu dampaknya. Nah, dampaknya itu ada 2 yang perlu dibangun, yaitu ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Nah, itu yang perlu diperkuat dampaknya adalah sesuai dengan karakternya masing-masing mapel ya. Nah, itu dampaknya seperti itu, atau tema yang diangkat tadi itu. Nah, itu. Jadi sampai di sini dulu Pak Hendra, barangkali ada pertanyaan sampai di bab 1. Bab 1 sudah selesai. Barangkali ada yang ini, yang di bab 1 dulu. Kan ini sampai di sini dulu, jangan, karena kan nanti bab berikutnya selesai, 1 bab selesai gitu, maksudnya seperti itu. Siap Bapak. Itu Pak Hendra di attendee sepertinya sudah ada yang raise hand dan ada juga yang tuh
Siap, saya bukakan ya. Siapa Ya, M2B? M2B ya? M2B. M2B. Yes. Ya, kok nggak bisa ya? Oh, bisa deh. Ya, silakan. bisa. Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu Kah? Mohon izin. Iya, sepertinya belum ya, benar ya. Kita keluar dulu deh. Oke. Ini Ini tuh Ibu bisa yang Bu Ismat Mahmud Ismiati tadi kan. Mahmud. Ismiati, ya silakan Ibu Ismiati. Ya, mana Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Zurni tadi ya, kami sudah mendengarkan dengan secara seksama untuk proses pembuatan proposal dan juga sudah mendengarkan berapa dana yang diterima. Kalau memang itu dikabulkan untuk ber-MGMP, pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan bagaimanakah langkah dari proses pembuatan proposal dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan itu sudah sangat jelas. Kemudian yang akan saya tanyakan berkaitan dengan dana tersebut tadi juga sudah dijelaskan persentasenya. Yang saya tanyakan dalam proses pelaporan, apakah ini juga nanti mengikuti dengan aturan yang seperti halnya kalau dana itu adalah merupakan dana DIPA yang ada dalam setiap madrasah atau satker yang ada di Kemenak. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijawab apa masih ada satu lagi Bu Ninden? Masih Langsung ada aja satu Bapak. lagi. Oke, Langsung aja lanjut. dijawab ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti jadi makanya nanti pada di bab 4 akan saya jelaskan tentang penganggaran ya, karena di bab 4 itu tentang perencanaan anggaran ya. Tapi nanti dulu. Jadi Bapak sekalian, jadi LPG ini jadi wajib hukumnya, maka di situ di lampiran ke-6 itu ada kesanggupan untuk membuat LPG. Karena ada kesanggupan membuat LPG, maka di situ nanti LPG-nya adalah standar ya. Jadi di situ di standar. Jadi di situ nanti akan saya jelaskan seperti itu Pak Andra nanti di bab 4 itu. Bapak Ibu sekalian, jadi buat LPG sama, artinya LPG-nya tadi itu misalnya selama 7 kegiatan, kalau MGP 7 kegiatan itu apa, kemudian berat, macam nanti itu soft copy-nya saja yang di-upload. Jadi ini nanti di-scan, LPG itu di-scan, sedangkan yang manual yang hard copy-nya ada di lembaganya Bapak Ibu sekalian atau ada di komunitas, ini ya. Jadi yang lain itu nanti di-scan, yaitu yang di-upload. Jadi LPG itu tetap di-upload, jadi tidak sama dengan DIPA. Ya, jadi kalau standarnya tetap sama dengan standar DIPA, karena ini adalah dana pinjaman ya, bukan dana bantuan. Ya, kalau kita bantuan ke kita, tapi ini kan dananya dana pinjaman kalau ini. Itu semua sudah saya berikan contoh itu ya, lengkap itu sudah Pak Indra. Jadi kawan-kawan tinggal ngisi, Bu Dene tinggal ngisi itu nama-nama itu dilengkapi, nama, tempat, tanggal, bulan, seterusnya, tinggal tanggalnya tanggal berapa, Sukabumi, nama itu tinggal diisi lengkap seperti itu. Jadi tadi Bu Ismiati, jadi tetap sama Bu, jadi semuanya tetap buat LPG yang sesuai dengan standar. Oke, itu. Saya kembalikan ke Bu Ninden. Oke, Bapak terima kasih penjelasannya. Bu Ismiati mungkin sudah jelas, Bun? Alhamdulillah saya paham penjelasan dari Pak Zuhri ya. Terima kasih sekali Pak Zurni, mohon maaf salah sebut nama ya Bapak. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Setidaknya membuka wawasan kami tentang pembuatan proposal untuk dana blok grant. Terima kasih sekali, barokallah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, oh iya, tadi sebetulnya saya mau komen ini, Bapak ada yang chat ke saya, katanya minta dibuka kamera Bapak. Oh, saya. Iya, Waduh. tadi ada yang chat ke saya, tolong itu moderator katanya
pemateri Waduh. kita, dibukakan videonya biar kita tahu Pak Jurni itu seperti apa katanya. Pak, ternyata penasaran Bunda Nenek ya. Saya dengan Bunda Nenek itu sudah berapa bulan ya, hampir setengah tahun ya berkenalan di dunia maya ya. Belum pernah ketemu dunia Pak maya, Hendra Pak. juga. Kalau Neng Lani sudah saya barokah pernah ketemu dulu menyusun juknis saya dengan Bunda Lani di Bogor ya dengan tapi kalau dengan yang lainnya hanya ketemunya di dunia maya ini saya. Oke, Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang ada di chat ya Pak ya. Saya Monggo, bacakan monggo Bu. Ya. Saya senang. Ini dari Ibu Yuli Lestari. Pertanyaannya, jika nama di SK itu ternyata orangnya sudah keluar Pak, terus digantikan oleh orang lain, itu bagaimana katanya Pak? Yang maksud SK-nya yang mana, apa ketua atau ini ya jelas Bu, SK siapa? Apa kok ketuanya atau yang menerbitkan saya SK? pikir ini SK MGMP ya Pak ya kayaknya. Nah, maksud saya begini, apakah yang menerbitkan SK atau ketuanya? Kalau ketuanya wajib hukumnya diganti SK-nya itu. Karena nanti dakwaannya kan atas nama ketua dan bendahara. Transfernya dan itu transfer langsung masuk 100% itu ya. Jadi begini, mohon maaf nanti akan saya beri contoh di Jawa Timur itu sampai contoh SK komunitas itu kita beri Bu. Nanti saya kirim di grup Bu Mimin ya. Jadi mohon maaf sekali lagi bukan saya pamer, ini kan dalam rangka kebaikan bersama ya. Jadi kalau kami di Jawa Timur, contohnya KKG yang standar seperti apa, lampirannya seperti apa, kami buatkan SK resmi, kita buatkan edaran resmi sehingga membantu mempermudah, jangan komunitas membuat sendiri-sendiri mengajukan itu butuh waktu lama. Kami kemarin misalnya, itu hanya hitungan Pok Jawas ada beberapa kabupaten kota yang belum standar SK-nya, maka kami di Jawa Timur kalau SK-nya tidak sesuai dengan juknis, wajib hukumnya dirubah. Tapi karena kita sudah ada contohnya, maka diisi namanya kan template SK-nya sudah ada, tinggal memasukkan nama-nama saja. Alhamdulillah hitungan jam sudah selesai SK-nya, gitu seperti itu. Ini adalah satu bentuk langkah kegiatan kami yang kami lakukan dalam rangka ya pelayanan kepada saudara-saudara kita, mumpung kita masih diberi kesempatan kan gitu. Ya, jadi oleh karena itu Ibu, apa yang ditanyakan tadi di chat itu, maka tolong nanti kalau yang itu menyangkut hal yang pokok yaitu ketua, sekretaris bendahara, maka hukumnya wajib dirubah SK-nya. Tapi kalau hanya anggota tidak ada masalah, gitu ya. Nggak ada masalah, itu ya. barangkali. Ya, siap. Ini dilanjutkan masih di chat ya Bapak ya? Oke, mau Nenek. Ini anggota KKG itu minimal dan maksimal berapa? Kemudian jika sekiranya dalam satu kecamatan itu ada 86 orang guru, itu bisa berapa KKG? Ini pertanyaan dari Ibu Ike Yuniarti. Mangga Pak, silakan. Oke. Ibu Ike Yuniarti. Nah, ya ada apa-apa karena memang tidak kenal ya orang mana ya. Oke. Jadi sesuai, makanya nanti tidak hanya saya di awal saya sampaikan bahwa di dalam membuat proposal tidak hanya mengacu ANSI kepada juknis bantuan 606 ini, tetapi juga mengacunya kepada juknis pendirian komunitas. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bantuan ini tidak hanya ANSI mengacu kepada juknis ini, tetapi mengacu kepada juknis KKG MGMP, juknis KKM dan juknis Pok Jawas. Nah di juknis KKG MGMP itu sudah diterangkan bahwa KKG itu minimal adalah anggotanya 15, maksimal 30. Jadi maksimal 30. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. 30 ya. Ya, maksimal 30, minimal 15. Kalau satu komunitas itu sudah anggotanya 15 minimal, maka silakan boleh membentuk satu komunitas, apakah KKG, MGMP atau MGBK. Nah, tetapi manakala itu anggotanya banyak yang seperti diceritakan Ibu, maka berarti bisa saja di satu kecamatan itu adalah bisa sampai 3 KKG. Nah, cuman karena basisnya tidak berbasis kecamatan, nah ini ya, jadi kalau KKG basisnya kecamatan memang ya, maka bisa saja KKG MI kecamatan apa 01, 02, 03 bisa seperti itu. Nah, apakah dua-duanya boleh mengajukan proposal? Bisa saja. Misal contoh saya ingin memberikan contoh. Misalnya ternyata karena misalnya jumlahnya dulu 4.800 itu tidak mudah lah ya, mendapatkan anggota itu tidak mudah ya.
Nah, kami jujur di Jawa Timur kalau hitungan kami ada 1.260-an. Ya, kalau benar semua. Ternyata begitu kami sisir seluruh kabupaten di Jawa Timur, ternyata tidak semua MGMP mengajukan. Itu loh. Wah, kalau tidak mengajukan kan berarti bisa saja misalnya seperti tadi itu KKG MGMP tidak semuanya mengajukan SK ya. Nah, oleh karena itu bisa saja kalau SK-nya sudah ready, proposalnya sudah ready, kan bisa saja jatuh pada yang bersangkutan. Jadi, tetapi intinya minimal satu kecamatan wajib hukumnya satu dulu minimal itu. Nah, satu dulu. Tetapi bisa saja proposalnya sudah jadi, SK-nya benar misalnya. Ternyata masih ada anggaran yang tidak tercover, kan bisa saja. Mana sih proposalnya yang sudah ready, kan begitu kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi itu Bu. Jadi minimal 15, maksimal 30 seperti itu. Sama MGP juga begitu sama. MGMP itu sama, KKM sama, yang tidak ada batasan adalah pengawas, Pokjawas. Tidak ada, batasan minimalnya 10, pengawas itu tidak ada batasan. Berapapun itu tidak ada batasan. Karena kalau pengawas itu kan kadang-kadang relatif terbatas ya. Cuman minimalnya tetap dibatasi. Di daerah normal minimal 10, baru bisa membentuk Pokjawas. Kebetulan waktu itu saya koordinatornya yang nyusun juknis itu saya hafal. Item per item, pasal per pasal saya hafal gitu. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan dari Pak Budi Sunyoto, Pak. SKMJMP yang sah itu sebetulnya diterbitkan oleh siapa? Seluruh komunitas wajib diterbitkan oleh kepala kantor. Catat. Nanti kalau memang Bu Nenen yang milik Jawa Timur sebagai acuan kita kirim di grup kecil itu ya. Kalau ada yang minta ke Bu Nenen silakan nanti diberi. Ya. Jadi seluruh komunitas apapun nama komunitasnya, KKG, MGMP, Pokjawas, KKM itu yang sah secara hukum sesuai dengan juknis adalah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu rumusnya. Kecuali Pokjawas provinsi yang tanda tangan adalah Kakanwil. Jadi Pokjawas, KKM, MGMP, KKG, apapun namanya wajib yang tanda tangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Oke, itu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Pak Hendra, tolong dibukakan Bapak Taufik Himawan. Iya, kita coba ya. Taufik Himawan. Ya, sudah komandan Pak Taufik Himawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama Pak, tadi sudah terjawab, yaitu mengenai tentang dalam KKG itu basicnya kecamatan. Kemudian jumlahnya memang tadi sekitar 8 bulan, berarti sekitar ada 3 tadi ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Ya Pak. Ya. Ya, Ya. Ya. Oh, terima kasih sudah terjawab menurut Ibu Nenen. Ya, tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke. Hendra ada followan Sunawan Dari Pak Julfanur, Pak Hendra tolong dibukakan mic-nya. Ya, silakan. Ibu Nenden Ibu. Ibu Zulfanur, mangga Bu Zulfanur. Ya, Ibu Julfa, pengenalan. Gambaran. Ya, silakan. Ya, namanya di dunia maya gitu itu Bapak bisa panggil Ibu gitu ya. Bapak punten, saya mau bertanya kan kalau kegiatan itu kan harus berdasarkan asesmen dan berdasarkan materi modul. Nah, itu harus materi modul juga harus dimasukkan ke tema atau tidak. Kemudian kalau di kita kan ada sampai 45 peserta. Nah, kan maksimal 30, berarti sisanya itu bisa dijadikan panitia atau tidak ya, Pak? Biar masuk kegiatan gitu. Ya. Sudah selesai Bu. Iya, Pak, terima kasih ya. Oke. Terima kasih, langsung saya jawab. Yang pertama,
Itu secara resmi yang ditulis di proposal 30 orang saja, Bu. Kalau kegiatannya nanti masa sih tinggal 15 orang, 10 orang tidak digitkan gitu ya. Ya, itu urusan kearifan lokal yang saya sampaikan tadi. Tetapi di pelaporannya tetap itu loh, Bu. Maksud saya seperti itu. Kita ini tidak usah terlalu saklek amat itu ya, kan kita ingin, masa ada orang ingin juga bergabung, ingin berkembang, ingin ini, masa tidak boleh, maksud saya seperti itu. Tetapi kalau sesuai dengan juknisnya, maka yang dimasukkan di database kita hanya 30 orang itu. Kalau nanti ada lebihnya, monggo diatur di internal, kearifan lokal lah, bahasa saya seperti itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti akan muncul masalah karena tidak semua kawan punya akses untuk tahu modul itu, kan linknya memang belum dibuka ya. Nanti kalau linknya akses modul itu sudah bisa dibuka, semua guru kan bisa tahu. Kalau memang belum, maka sudahlah pakai estimasi, pakai hasil rapat pertemuan rembuk dengan kawan-kawan komunitas, kira-kira materi apa yang paling pokok, yang paling urgen. Nah, karena ini kan proposal, kan bisa saja nanti berubah di pertengahan jalan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Toh nanti akan ada fasilitator yang mendampingi kita. Itu maksudnya seperti itu kan di tiap kabupaten kota ada Fasda itu yang akan mendampingi kita. Nah, nanti seperti itu. Kalau kesulitan, nanti boleh silakan. Misalnya ada sahabat kita ternyata yang tidak perlu dibayar gratisan, silakan, tidak apa-apa. Kalau saya dekat, tidak apa-apa, saya senang sekali. Tidak usah dibayar, saya senang gitu loh ya. Kan bisa ketemu, bener. Nah, saya kemarin ngisi materi dipaksa untuk diminta rekening bank. Kalau saya diminta rekening bank, saya tidak akan menjadi pemateri gitu ya. Karena saya tahu kalau yang undang KKG kan tidak punya uang gitu loh ya, seperti itu. MGP yang undang kan tidak punya uang, masa maksa mau bayar gitu loh. Jadi itu pun betul hak itu, saya tidak main-main, benar. Kalau yang undang kawan-kawan itu kecuali mereka mempunyai anggaran, dapat bantuan besar, kemudian saya diundang, silakan. Saya kapan itu saya pernah ngisi di beberapa tempat. Saya yang belum itu kan hanya tinggal NTT dengan Papua saja. Yang lain insya Allah di daratan Sumatera sudah, di daratan Sulawesi sudah, di Kalimantan sudah ya. Kalau di Jawa kan orang Jawa gitu ya. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, jadi kita saja bisa makan sahabat kita ya. Misalnya, ternyata ada sahabat kita yang bagus, secara IT bagus, ada inovasinya bagus, manfaatkan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, perkara diberi salary itu ya urusannya jenengan semua. Tetapi sekali lagi uangnya kan tidak besar. Karena tujuan pokoknya itu adalah menghidupkan komunitas. Yang dijadi piloting sekarang Buningan ini, biologi ini di Jawa Barat hidup itu jujur awalnya kami sampai waktu itu dengan Pak Kasolan, saya uji cobanya pertama se-Indonesia itu adalah MGMP kimia waktu itu Pak. Jadi saya punya sejarah, semua orang khawatir bagaimana mau diapakan oleh Pak Zurni dan kawan-kawan waktu itu. Jadi saya uji coba di kimia. Setelah uji kimia jalan, maka itu menjadi piloting, ada ekonomi di Jakarta, kemudian biologi di Jawa Barat sampai jadi nasional. Itu contoh. Ya kalau kita berbasis mau dibayar semua, kapan uangnya MGMP KKG memang tidak punya anggaran, memang iuran kan seperti itu. Nah, mumpung ada kesempatan diberi bantuan inilah, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, saya rasa cukup Bu Dende dulu itu. Kita lanjut kepada materi bab berikutnya dulu. Nanti kita sambil jalan. Siapa? Oke. Iya. Ya. Oke, lanjut berikutnya Pak Indra di ini. Oke. Oh, pakai yang mana Pak Indra? Pakai yang ini, ya ada apa-apa. Pakai ini. Di bab 2 dulu, Pak Indra. Bab 2. Bab 2 ini hanya tinggal bab 2. Oke, bab 2. Ini profil, struktur. Ini perlu saya sampaikan, ini tidak ada di juknis. Tidak ada di juknis kawan-kawan sekalian. Takut saya dikomplain Bapak Ibu sekalian, ini tidak juknis, cuman di instrumen penilaian proposal itu ini bobotnya 30. Kami di Jawa Timur sebagai tim pengembang, kami sudah punya aplikasi bagaimana cara menilai proposalnya kawan-kawan Pak. Jadi kami sudah menyiapkan, jadi tim kami itu luar biasa, hanya ada 2 personel tapi luar biasa bagi kami. Kalau kami jujur secara itu tidak main, tapi kami punya tim orang-orang yang luar biasa bagi kami. Jadi kami sudah punya aplikasi menilai proposalnya Bapak sekalian. Jadi kalau proposal sudah diupload atau dikirim ke kami, kira-kira nilainya berapa, kami sudah punya, tinggal dimasukkan, klik-klik itu sudah ada nilainya. Nah, ini tinggal profilnya, tinggal dimasukkan saja. Nama, yaitu profil umum, nama, bulan dan seterusnya, tahun berdirinya tahun berapa, tahun, tanggal berdiri, kemudian visi misi. Nah, baru masuk di struktur. Di C-nya ini copy paste ya. Takut salah saya.
ini disesuaikan dengan juknis. Juknis KKG, kalau ini KKG sesuaikan dengan juknis KKG. Kalau MGMP sesuaikan dengan juknis MGMP, ya. Jadi ini sekali lagi Bapak sekalian ini tolong intinya begini, intinya. Jadi tolong yang di C ini disesuaikan dengan juknis komunitas. Kalau Pok Jawa sesuaikan dengan juknis komunitas. Kalau Pok Jawa situ kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada wakil sekretaris, tidak ada wakil bendahara. Baru bidang-bidang, maksudnya seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, di struktur organisasi ini menyesuaikan dengan juknis komunitas, bukan dengan juknis bantuan. Yang ini ya, ini nih. Lanjut, Bu. Pak Indra, di bab 3 saja. Oke, di bab 3, lanjut, geser ke bawah Pak Indra. Pak Hendra. Pak Hendra. Oh, Oke, masuk di sini. Ini, jadi yang saya masukkan adalah ini yang KKG, contohnya yang KKG. Contoh, jadi ini yang saya masukkan deskripsi perencanaan program kegiatan dan anggaran. Jadi di sini Bapak sekalian, jadi jenis kegiatannya apa? Tadi sudah saya berikan contoh di depan. Jadi nama kegiatannya pendekatan kompetensi guru tentang apa misalnya. Itu nama kegiatannya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru tentang apa misalnya. Itu maksudnya hanya contoh saja. Nah, jadi itu harus clear. Itu pada in yang pertama. Nah, in yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk kegiatannya berupa apa? Workshop, pelatihan, bintek, lesson study, dan seterusnya. Itu terserah. Penamaannya yang keren-keren lah, silakan Bapak-Bapak, terserah Bapak-Bapak sekalian. Atau gini boleh. Ya. Kalau istilah sekarang saya kan dengan dunia virtual ini sekarang istilah banyak yang baru-baru itu ya. Itu oke, sampai di sini dulu, jangan geser Pak Hendra. Oke. Nama sumbernya tulis dulu pakai estimasi. Kalau memang sudah ada narasumber langsung ditulis narasumbernya. Kemudian waktu pelaksanaannya berapa, tanggal berapa. Nah itu, waktu pelaksanaan itu berapa JTM. Sekali lagi diingat Bapak sekalian, karena ini yang pertama adalah maksimal hanya 4 jam. Jadi ini tuh maksimal hanya 4 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena ini berdasarkan hasil riset. Kalau pertemuan KKG MGMP terlalu lama, maka biasanya cenderungnya tidak masuk materinya, tetapi kembali pada kepada lain-lainnya. Oleh karena itu maka ada rumus di dalam kegiatan KKG MGMP dan komunitas itu lebih baik bertemu 8 kali tapi 1 jam ketimbang ketemu 1 kali 8 jam. Ya, diingat-ingat itu sekalian. Ya. Jadi lebih baik ketemu 1 jam tapi 8 kali ketimbang ketemu 8 jam tapi 1 kali. Maka materi jauh lebih masuk yang ketemu 1 jam tapi 8 kali ketimbang 8 jam hanya 1 kali. Itu. Saya paham betul kawan-kawan sekalian karena saya jadi pengawas ini sudah 16 tahun. Bu Dendin mungkin masih kecil itu ya dulu ya. Saya sudah 16 tahun jadi pengawas, jadi ya saya hafal betul dari kabupaten ini, kecamatan ini, pindah ke pindah itu hampir semua sekabupaten sudah selesai 16 tahun. Pak Hendra dengan Bu Dendin mungkin masih SD dulu itu ya. Masih SD Pak. Iya SD mungkin, saya 16 tahun jadi pengawas itu. Karena saya tahun 91 sudah sarjana itu ya. Ya. Jadi itu Mas sekalian. Biayanya berapa? Nah, in pertama diingat saya sampaikan tadi. Di in pertama itu anggarannya besar. Ya, in pertama itu anggarannya besar. Ya, artinya lebih besar. Misalnya, tulis anggarannya misalnya MGMP, saya contohkan MGMP. Coba diketik Pak Hendra, 7 juta misalnya. Diketik dulu 7 juta karena Pak Hendra yang bisa akses ketik karena di laptop saya ada gangguan ini. Biasanya lancar. 7 juta misalnya. Oke, 7 juta. Nah, oke. 4 jamnya ditulis Pak Hendra 4 jam. Oke. Narasumbernya ditulis Bu Dendin. Biar ngerti langsung kawan-kawan ini Pak. Biar dari atas Pak, dari atas. Bu Dendin misalnya gitu. Biar tahu kawan-kawan. Nanti langsung praktek gitu ya. Oke. Kemudian baru masuk ini selesai tentang ini pendidikan guru tentang apa tadi itu silakan itu dampaknya itu. Baru yang pertama saya ingin saya sampaikan. Baru kegiatan yang kedua adalah OJL yang pertama. Oke. Kegiatan kedua itu adalah OJL yang pertama. Ditulis Pak Indra, itu OJL yang pertama Pak Indra. Yang D bentuk kegiatannya OJL yang pertama. Yang D-nya. D nomor 2 tapi D. Itu pertemuan ke-1, pertemuan kedua kali itu Pak. Ini iya untuk iya oke, sudah ada. Oke. Benar sudah benar Pak. Oke.
Jadi kegiatan kedua itu adalah OJL yang pertama. Apa tadi yang dibahas di pertemuan pertama itu, di in yang pertama itu, maka ini yang dibawa di lapangan, dipraktekkan, dibahas dengan kawan bersama-sama, dengan guru-guru di lembaganya itu, dibahas bersama-sama di luar, dan waktunya jangan hanya mepetnya 1-2 hari, itu durasi waktunya cukup lama, bisa sampai setengah bulan, bisa 10 hari gitu ya. Jadi itu maksudnya seperti itu. Jadi durasi waktunya diberi ruang waktu yang cukup untuk kawan-kawan memperdalam materi itu. Karena prinsip dasarnya OJL itu adalah belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar gitu ya. Jadi itu OJL on the job learning itu adalah rumusnya itu adalah belajar sambil bekerja. Artinya bahwa materi yang dibahas di pertemuan pertama itu maka dipelajari di OJL itu. Nah, oke. Karena di sini maka ditulis Pak biayanya. Sebelum masuk di biaya sekarang. Pertanyaan saya, butuh biaya enggak? Kalau misalnya butuh fasilitator mendampingi, perlu ada biaya. Jadi perlu ada narasumber berarti. Kalau memang perlu ada narasumber. Tapi kalau tidak perlu narasumber, tidak perlu dimasukkan di OJL itu. Jadi kalau memang dibutuhkan narasumber, dibutuhkan pendamping, dibutuhkan mentor, maka silakan ditulis di situ. Tapi kalau tidak dibutuhkan narasumber, maka tidak perlu dicantumkan di situ. Oke? Tapi kalau memang dirasa perlu, maka dicantumkan siapa narasumbernya, fasilitatornya siapa. Kemudian biayanya di OJL pertama ini otomatis tidak besar. Karena ini kan hanya butuh misalnya pendukung saja, misalnya butuh transport fasilitator misalnya, atau butuh transport pengurus yang memantau kegiatannya kawan-kawan pada saat OJL misalnya. Oke, anggarannya dibuat anggaran satu saja Pak. Itu 1 juta Pak, 1 juta saja. Oke, 1 juta. Kemudian waktu pelaksanaan 10 jam Pak. Nah, biar kawan-kawan langsung paham itu ya, 10 jam. Diingat nanti ini akumulasinya ini selama kegiatan itu maksimal 40 GTM. Itu maksud saya. 40 GTM. Bisa saja lebih 10 jam itu. Maksimal 32 sampai 40 maksimal. Jadi bisa saja sudah 32 jam boleh. Kenapa? Karena ini kaitannya nanti diterbitkan piagam, sertifikat, supaya berharga, berguna bagi kawan-kawan kita semua. Siapa tahu suatu saat berfungsi, bermanfaat, maka itu yang dimaksudkan. Berarti sudah tadi, ini kan contohnya KKG ya, yang dibuka Pak Hendra ini kan KKG, tidak pakai metrik. Kalau yang MGMP itu kami pakai metrik ya, kalau ini pakai naratif ya, tidak apa-apa, sama saja. Boleh, pakai naratif boleh, pakai metrik boleh, silakan, tidak ada masalah. Berarti uangnya tadi kan berapa? Uangnya kan tadi 15 juta kan KKG ya, sudah tinggal berapa? Sudah 8 juta habis, tinggal 7 juta kan? Oke. Baru masuk in yang kedua. Masuk yang in kedua Pak Indra. In yang kedua atau kegiatan ketiga dalam kurung in yang kedua kan? Gitu maksud saya. Karena KKG itu kan hanya 5 kali kegiatan. Kegiatan ketiga in yang kedua itu berarti membahas temuan-temuan pada saat OJL yang pertama. Maka temuan-temuan pada saat OJL pertama itu maka bisa dijadikan PTK. Nah, ini lemahnya kawan-kawan di situ. Ternyata sahabat-sahabat kita jarang menggunakan media pembelajaran pada saat mengajar misalnya. Nah, bagaimana maka menjadi judul PTK, upaya mengatasi kesulitan guru membuat dan menawarkan media pembelajaran pada saat mengajar. Itu sudah jadi judul loh Bapak sekalian. Kalau itu masuk di judul, nilainya sudah 4 itu loh, seperti itu. Jadi ini Bapak sekalian, jadi itu bisa menjadi judul PTK. Kalau itu pengawas misalnya maka bisa juga jadi PTS bagi pengawas. Misalnya ternyata banyak temuan pada saat pengawas turun ke lembaga ke binaannya, ternyata banyak guru yang kesulitan membuat perangkat pembelajaran, maka membuat misalnya temuannya adalah banyak kepala madrasah sulit melakukan supervisi misalnya. Maka berarti bagaimana tugasnya pengawas untuk meningkatkan kompetensi yang kepala madrasah melakukan supervisi. Itu sudah jadi judul Bapak Ibu sekalian. Nah, temuan-temuan pada OJL pertama itu dibawa pada in kedua. Gitu loh. Jadi tuntas. Begitu sudah tuntas materi itu, maka bisa saja pertemuan berikutnya langsung bicara
modul juga diselipkan di situ loh ya. Modul itu tadi, ini modulnya juga diselipkan di situ, belajar modulnya di situ, di pertemuan kedua itu dan seterusnya. Jadi sebenarnya Angel kalau ini betul-betul hidup, alangkah nikmatnya ini Bu Minden, Bu Ninglani, Pak Hendra dan kawan-kawan itu, maksud saya seperti itu Bapak sekali. Oke. Anggarannya tadi kan tinggal 7 juta. Nah, berarti waktunya ini bisa 4 jam lagi Pak Hendra. Waktunya 4 jam. Nah, yang pertemuan kegiatan ketiga ini 4 jam. Anggarannya mungkin cukup 2 juta Pak. Loh, Pak kok hanya cukup dia? Berarti kan hanya butuh seni, kan hanya 4 jam. Kalau peralatan ATK, hand sanitizer tadi kan beli di pertama kan sudah lengkap dibeli pertama. Itu maksud saya begitu. Ya biar ngerti alurnya. Nah, berarti ini cukup 2 juta. Berarti 7 juta, 3 juta sudah tinggal 10 juta, tinggal 5 juta kan ya? Tinggal 5 juta. Oke. Masuk di ya OJL yang berikutnya. Nah, OJL yang kedua yaitu kegiatan keempat sekarang. Kegiatan keempat butuh anggaran, tetap butuh 1 juta misalnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kegiatan keempat ini butuh anggaran 1 juta saja. Nah, sama waktunya 10 jam Pak. 10 jam. Waktunya 10 jam, nanti tinggal dihitung. Nah, ini ya. OJL yang kedua ini, OJL kedua. Oke, OJL yang kedua. 4 jam. Oke, kata dulu Pak Indra, apa takut salah saya di kegiatan ketiga Pak? Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini, ini yang kegiatan ketiga ini jamnya yang bisa ini Pak, ini 4 jam itu, 4 jam. Kemudian kegiatan keempat itu OJL Pak, kegiatan keempat OJL yang di bawahnya tadi, itu yang 10 jam ini Pak, yang 4 ini, yang 1 juta. Nah, oke, itu 10 jam. Oke, ketemunya berapa jam semua? Kan belum, yang kegiatan kelima belum. Nah, jadi pada saat ini kan tadi sudah belajar modul, belajar apa, misalnya belajar modul dan lain-lain. Itu pada saat itu juga dipraktekkan bagaimana cara mempraktekkan modul kepada anak-anak kita, misalnya yang KKG, misalnya cara literasi yang benar seperti apa. Literasi kan macamnya sekarang banyak, literasi saya, literasi ini, numerasi dan macam-macam misalnya. Kemudian misalnya literasi sains, itu dipraktekkan pada saat itu. Bagaimana cara melakukan modul, bagaimana cara melakukan pendampingan dan lain-lain. Baru dari itu dibawa kepada yang ketiga atau kegiatan kelima. Nah, kegiatan kelima inilah sama waktunya 4 jam. Nah, Pak Indra, kegiatan kelima waktunya 4 jam, biar kawan-kawan langsung paham Pak. 4 jam, kemudian biayanya tinggal 4 juta. Oke. 4 juta. Oke. Total berarti ini, nah, cara kerjanya ini, kalau ini habis Pak ya, wow. Ini kan sudah 5 kali kegiatan ya, jadi ini 5 kali kan uangnya sudah habis gitu. Nah, pada saat membuat LPG maka disesuaikan gitu loh, gitu maksud saya seperti itu ya. Membuat LPG ya uang yang 15 juta karena memang tidak ada dana lain, hanya dana bantuan itu, maka berarti dana itu yang dipakai, yang dilaporkan seperti itu gitu loh. Tapi diingat tadi, lupa tadi, ini hanya untuk kegiatan, padahal tadi di atas itu lupa ada biaya untuk pelaporan. Kalau kayak ini, nah pelaporan itu masukkan di mana? Masukkan di kegiatan yang pertama Pak Hendra, kayak gitu loh maksud saya. Karena kegiatan pertama tadi kan besar 7 juta Pak. Nah itu ya, enggak ke atas Pak, ke atas di atas tadi, di atas di bab atas itu tekan tadi ya. Nah ini tetap 7 juta. Nah di mana tadi saya terangkan itu ya? Di bab di bab tadi di apa Pak, di apa bukan di sini, di bawah tadi, nanti di bawah Pak, di rinciannya ada di bawah Pak. 7 juta itu masuk di mana? Di bab berikutnya Pak, di berikutnya. Oke, nah itu di bawah, di rinciannya kan di situ Pak. Itu rinciannya di situ Pak Indra. Nah itu kan global tadi, baru di bab 4-nya dirinci, tadi dimasukkan 7 juta, masukkan Pak Indra. Kegiatan 1 tadi kan 7 juta. Kemudian OJL 1 juta, udah apa-apa, oke. Ya, biar ngerti langsung, maaf Bu Nenen, biar kawan-kawan langsung paham gitu ya. Itu 1 juta. Ya, kemudian apa, ya. Justru kita dapat ilmu yang lebih Pak. Kegiatan ketiga tadi 2 juta, oke. Biar langsung paham itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini tadi kegiatan ketiga, kegiatan keempat tadi ya, kegiatan itu berapa tadi? 1 juta ya. OJL itu, OJL berapa? 1 juta juga itu tadi. Oke.
Nah, kalau belum nanti dipaskan saja, kalau nanti ada yang salah itu ya. Kemudian di sini 4 juta tadi. Nah, coba dihitung kalau ketemu 15 juta ya. Oke, ketemu ketemu 15 juta. Nah, baru di situ itu totalnya Pak, gambaran umumnya seperti itu. Baru di breakdown di bawahnya Pak Indra. Lihat nanti di breakdown di bawahnya. Oh, seperti itu. Tuh, 7 juta pada yang pertama itu untuk apa? Untuk Atika dirinci. Tidak apa-apa, diacak dulu Pak Indra, diacak dulu. Misalnya butuh 1 juta, Atika 1 juta. Tidak usah, kuantitas tidak usah dulu, pokoknya di situ dulu ya. Kemudian dokumentasi kan butuh banner itu Pak, butuh banner, butuh apa, itu misalnya, oke, di situ dulu tidak apa-apa langsung ya. Oke, di situ 500 misalnya. Sertifikat pokoknya 7 juta sertifikat Pak Hendra. Lo iya. Nah iya kan? Nah, maksud saya dari situ. Jadi pelaporan dimasukkan di situ 500.000. Konsumsi, nah konsumsi sekarang hitungannya anggaplah. Pesertanya tadi kan 30. Anggap 300.000 berarti 900.000 misalnya. 1 juta loh Pak. Oh, mohon maaf, kenapa kok 1 juta? Jangan 900.000 karena di situ ada pengawas binanya. Ada ketua KKM juga hadir, ada narasumber, masa mau tidak diberi makan gitu. jadi itu 1 juta Pak Indra, gitu maksud saya. Oke. Oh, kalau sekarang puasa Bu, nanti kan setelah puasa uangnya cair Bu. Ya, oke. Tinggal berapa itu? Itu contoh nanti ketemu. Oke, lanjut di bawahnya. Kemudian honor panitia, anggaplah honor panitia 4 orang kan? Anggaplah 800.000 Pak. Selama kegiatan tapi itu ya, selama kegiatan berlangsung. Oke, lanjut di bawahnya Pak. Poin keempat. Gus ini bukan terkait kegiatan ya 800 itu. Ya enggak Pak, habis Pak. Habis Pak. Oke, belanja profesi, jasa profesi sekarang. Narasumber misalnya selama kegiatan tadi kan 7 juta itu ya. Nah, itu. 7 juta ini tinggal berapa ini? Jangan habis nanti. Oke, dianggarkan 1.500.000 Pak. Jasa profesi Pak. 1.500.000. Kan begini. Kalau itu eselon 4 ya, sebenarnya per jamnya itu 250 sampai 300 ya. Itu kan tidak banyak, pertemuannya kan hanya berapa tadi? Kan 4 jam maksimal. Itu loh. Kan tidak banyak, itu pertemuannya kan banyak. Berarti ya itu 1.500.000 sudah besar itu. Mungkin lebih itu. Oke, tidak apa-apa. Transport narasumber anggap ya, karena kalau 2 orang kan 300 Pak. 300 boleh. Tapi kalau lokal itu hanya 110 Pak. Kalau itu antar kabupaten yang 150 itu. Anggap 300 lah dulu, tidak apa-apa. Panitia apa pembelian barang-barang yang saya tadi untuk protokol kesehatan. Tidak apa-apa, diacak saja, ketemu misalnya di situ 500 juga Pak. 500, operasional 500. Oke. Jadi saya beri contoh satu saja kawan-kawan sekalian. Total ketemunya jumlahnya di paling bawah Pak. Nah, administrasi bank tidak perlu sementara Pak. Kan berarti dibuatkan oleh direktorat. Berarti total ketemunya 7 juta itu Pak. Itu tidak apa-apa, tidak usah dihitung Pak. Itu kan hanya acak saja. 7 juta. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi cara merincinya seperti itu, harus detail seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kawan-kawan semua? Monggo, saya kembalikan ke Bu Ninin dulu. Ada Pak. Oke, saya bacakan ini Pak ya. Ini Pak, untuk honor narasumber atau panitia kan mengacu pada SBM. Bagaimana kalau kenyataan di lapangan? Bentar Pak. Kalau kenyataan di lapangannya ternyata tiap MGMP itu berbeda-beda, apakah itu nanti akan bermasalah? Atau haruskah kami tiap MGMP tersebut berkoordinasi? Atau adakah instruksi agar seragam dalam memberikan honor narasumber atau panitia? Ini pertanyaan dari Ibu Lina. Oh, Bu Lina. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tiap kabupaten kota SBM tidak sama, tiap provinsi tidak sama, SBU dan SBM tidak sama, itu yang pertama. Yang kedua kan ada minimal maksimal ya. Kalau misalnya contoh saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mudah-mudahan saya tidak riak ya.
Kalau saya keliling itu Bu Nunen ini kan sering tahu lah, kan saya sering di grup ya, saya keliling itu, saya per jamnya itu 900 Bu, jadi contoh, itu maksimal. Tapi kalau uangnya ada bisa diturunkan jadi 500 gitu, itu contoh seperti itu. Nah itu maaf, sekali lagi mudah-mudahan saya tidak lihat ya, itu contoh saja, saya berikan contoh seperti itu. Atau tadi saya ceritakan eselon 4 itu ke 300, tapi bisa uangnya cukup Pak, kalau tidak cukup bisa saja diturunkan jadi 250 per jam. Nah lalu dia ngasih 2 jam berarti 500. Nah 500 potong pajak dulu dong gitu ya. Pajaknya berapa, lihat kalau golongan 4, kalau itu anggap pejabat misalnya golongan 4 kan 15%, berarti potong pajak dong 15%. Kalau itu non PNS atau golongan 3 potong pajaknya 5% dulu dong, baru setelah itu dibayarkan. Maka dibuat kuotasi yang honornya sekian, misalnya 500.000, kemudian pajaknya sekian, yang diterimakan hanya sekian itu, gitu maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau kayak ini walaupun uangnya nggak banyak tapi insya Allah kawan-kawan paham. Mohon maaf, saya ketepatan orang ekonomi, saya ketepatan orang akuntansi, saya hafal tentang perpajakan itu. Jadi itu kawan-kawan sekalian. Jadi tidak perlu instruksi Bu. Jadi atau contoh tadi saya jelaskan begini Bu. Nah ini juga kan boleh khusus guru non PNS boleh diberi bantuan transport manakala jaraknya jauh. Pada saat OJL misalnya, karena jaraknya jauh dari rumah ke tempat tugas, itu boleh loh di Juknis diberi bantuan transport. Misalnya kalau dalam kota transport itu kan 110 Bu. Ya contoh ya, kalau dalam kota. Misalnya saya Kabupaten Jember. Ya saya selama kegiatan itu ya hanya 110.000, bukan per data gitu ya. Nah ternyata uangnya tidak cukup, boleh enggak? Ya boleh dibayarkan 50.000, ya boleh seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, tidak perlu ada instruksi, tetapi paling tidak itu sebagai gambaran saja. Kalau uangnya tidak cukup, ya tidak harus dibayar 300.000 per jamnya, bisa saja 250 gitu loh. Setelah itu insya Allah seperti itu ya. Oke. Bahkan di banyak tempat saya kadang-kadang jujur, saya terima dulu, setelah itu saya kembalikan kalau itu yang undang komunitas. Saya terima dulu, baru setelah itu saya kembalikan untuk menghidupi kawan-kawan. Kalau saya yang paling pokok, kawan-kawan saya yang penting saya bisa pulang gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu barangkali Bu Nina, saya kembalikan ke Bu Nina. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini yang menarik ini, ketika ada jabatan ketua pelaksana yang tadi kita disinggung ya Pak ya. Ketika ada jabatan ketua pelaksana atau langsung saja kata ketua MGMP sebagai ketua panitia, masalahnya di lampiran laporan itu ada tanda tangan ketua pelaksana, atau apakah boleh ketua MGMP itu sebagai sekaligus ketua pelaksananya? Ya, karena bicara SDM Bu, jadi SDM. Ya, kalau bicara normanya sebenarnya itu ya, tapi intinya silakan siapa saja boleh, ketua MGMP-nya boleh langsung merangkap, atau wakil ketua MGMP-nya yang dijadikan ketua pelaksana begitu kan bisa saja. Itu urusan teknis saja. Ya, bicara itu tidak terlalu kaku-kaku amat. Nanti baru di lampiran itu saya terangkan, karena nanti ini sudah selesai ya kan, 3 lampiran saja. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kemarin jadi perdebatan di kami di tim itu menjadi perdebatan luar biasa. Intinya begini, bahwa apakah ketua komunitas itu menjadi langsung otomatis jadi ketua panitia atau itu, intinya tidak ada larangan. Intinya juga tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Apakah langsung ketua MGMP-nya, ketua KKG-nya, ketua KKM, ketua Pokjawas yang jadi ketua panitia atau orang lain, itu tidak ada larangan seperti itu. Jadi sepanjang Bapak sekalian bisa ngatasi, monggo silakan. Tetapi kalau memang ingin berbagi peran, silakan kawan yang lain diberikan tugas. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada ketentuan yang sangat ribet, yang rigid tentang itu. Silakan. Sepanjang bisa ngatasi, monggo silakan. Kalau saya jujur, saya tadi sudah rembuk, jangan saya ketua panitianya, kan saya di provinsi ya. Nah, saya juga ini karena kami kebetulan Bu Nunda dan kawan-kawan dapat rezeki di bulan Ramadan. Tiap minggu itu kami dapat workshop gratis Bu, tapi virtual. Tiap hari Kamis dari jam 1 sampai jam 4.15 kami dapat workshop gratis dari inovasi, dan itu jujur kami dibayar tiap minggu sampai bulan Juni, sampai bulan 7 Bu nanti.
Itu berkah bulan Ramadan mungkin Bu. Jadi tiap minggu kami ada workshop, ada 15 orang di workshop secara virtual. Itu materinya luar biasa bagus dan itu kita dibayar, diganti macam-macam lah, ala kadarnya ada ganti ya. Itu sampai di bulan Juli loh itu ya. Kan tidak semuanya orang dapat berkah kayak itu ya. Oke, lanjut Bu Neneng. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, jika seandainya pengurus KKG atau pengurus MGMP itu lolos nih Pak, kemarin itu misalnya sebagai WN atau fasilitator daerah seperti itu, apakah masih bisa merangkap sekaligus sebagai narasumber gitu misalnya? Oh enak kan Bu, kalau berangkat kan tidak usah dibayar Bu. Iya, boleh saja. Tidak ada masalah kan? Kebetulan saya kan juga IM ya. Saya sebenarnya kan, saya kan master trainingnya PKB untuk pengawas sebenarnya. Cuman untuk mengetahui perkembangan perjalanan kegiatan ini, maka kami oleh Pak Kasubdit disuruh juga registrasi. Ya sama standarnya, kami juga upload sesuai dengan standar itu. Ya sama boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak harus mengundurkan diri, boleh, silakan saja, tidak apa-apa. Justru kalau ada sahabat kita sendiri jadi IN, itu kan informasinya lebih bagus, lebih dapat diserap, dan ya kalaupun dibayar kan bayarannya mungkin jauh lebih kecil. Tak apa-apa, biasanya 1 juta cukup saya terima 500.000 saja, 500-nya saya hibahkan untuk komunitas, kan begitu Bu kira-kira. Itu Bu Neneng. Iya. Siap Pak. Mungkin ini pertanyaan langsung saja Pak Hendra. Pak Hendranya kemana? Pak Hendranya nggak ada. Oke, saya bacakan saja mungkin ya Pak ya. Ini dari Ibu Ibu atau Bapak nih Pak, saya nanti takut salah lagi. Dari Harti Hali. Beliau ini dari MGMP Bahasa Indonesia dan baru memulai untuk membentuk MGMP. Kendalanya memang mengenai dana pasti ya Pak ya. Nah, dana yang dibutuhkan apa yang harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan atau disamakan, misalnya untuk workshop kah, kemudian untuk seminar kah, atau untuk kegiatan yang lain. Mangga Pak. Ya, intinya begini. Jadi kalau saya bahasa sederhananya begini, sebenarnya andai kata MGP-nya seperti Bu Neneng sudah jalan, biologi sudah jalan, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ya MGMP kegiatan rutin itulah cuma by design gitu loh. Jadi itu maksud saya seperti itu. Kalau MGMP-nya sudah jalan, KKG-nya sudah jalan, kegiatan KKK-nya sudah jalan, kegiatannya Pok Jawa sudah jalan, rutin, pertemuan rutin 3 bulan misalnya, maka pertemuan-pertemuan rutin itu cuma diberi judul-judul gitu loh, diberi tema-tema by design. Nah, baru di backup anggarannya seperti itu. Jadi jangan terlalu justru kami khawatirkan begini Bu, kalau terlalu dibuat ribet, khawatir pasca bantuan ini justru tidak jalan. Itu yang kita khawatirkan di situ. Tapi kalau tetap seperti alami biasa pada umumnya, cuman by design, ayo kita bertemu 2-3 jam, kemudian tema yang mau dibahas apa, maka itu enjoy, tidak merasa tertekan. Justru kawan-kawan ini rindu manakala kegiatan KKG MGMP tidak berjalan gitu loh. Jujur kami di Bali itu Bu, kegiatan KKG MGMP itu walaupun di situ hasil petikannya sampai mereka rebutan loh, antri loh mau presentasi loh. Jadi misalnya MGMP ternyata berjalan, MGMP ternyata kawan-kawan kita bisa membuat petikan. Nah, mau presentasi hasil karyanya itu mereka sampai antri loh. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu dibuat begitu, ya biasa. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kegiatan KKG MGMP jalan. Jadi Ibu, sekali lagi pertanyaan Ibu tadi, monggo silakan mau dijadikan FGD, BIMPLA dan lain-lain. Tetapi intinya tidak workshop yang 1 hari yang seperti biasanya itu. Ya. Jadi hanya judulnya workshop atau diklat atau BIMTEK atau apa, tetapi bukan langsung 1 hari habis untuk itu. Jadi hanya itu sudah ada batasannya tadi 4 jam 1 kali tatap muka di IN-nya itu. Jadi itu Bu, barangkali. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Hendra dan Bapak materinya masih ada atau sudah? Tinggal di bawah Bu, lampiran. Tinggal saya menjelaskan lampiran saja sebentar saja di lampiran. Ya. Cuman Pak Indranya ini
Bu Nining, itu Pak Indra sudah tahu itu. Ya, sudah datang. Ya, di lampiran saja. Ini kan sudah selesai. Ya, selesai ini. Tinggal lampiran. Saya menjelaskan lampiran saja. Oke, lampiran 1, Bapak sekalian. Ini surat pernyataan, tinggal Bapak sekalian diketik. Ini yang tanda tangan adalah ketuanya. Ya, kalau Bu Nining ketua IPA, MGMP IPA, ya namanya Bu Nining. Nama, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat, itu alamat ya alamat sekretariat. Kalau Bu Nining apa satuan kerjanya misalnya di MTSN apa tadi Bu? Sukabumi? Di MTSN 2 Sukabumi, Pak. Nah, berarti ya alamatnya di situ maksud saya. Jadi maksud saya seperti itu. Gitu. Jadi diketik di situ. Jadi nama Bu Nining, tempat tanggal lahir, jabatan, ketua apa, kemudian alamatnya ya di jalan apa tadi itu alamatnya MTSN-nya itu. Kemudian dalam hal ini bertindak usul dan atas nama penyelenggara MGMP ya tulis MGMP karena ini KKG ya. MGMP nama KKG-nya apa? MGMP IPA. Alamat MGMP-nya ditulis. Kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa selesai. Itu surat. Itu selesai ditandatangani. Geser ke bawah Pak Indra. Ditandatangani seperti itu Bu, berarti Bu Nining yang tanda tangan di situ. Ini tidak perlu materai. Kemudian ini tidak perlu materai kalau ini. Jadi misalnya ditulis Sukabumi, misalnya nanti 20 April 2021 misalnya seperti itu. Oke, ditulis di situ ya. Ditulis di situ. Yang membuat pernyataan Bu Nining, kemudian itu karena itu KKG ya dirubah nanti berarti MGMP. Kalau yang tadi satunya kan memang sudah atas nama MGMP. Oke, lampiran berikutnya. Ini surat pernyataan kesanggupan menjaga keaktifan dan keberlanjutan. Ya sama, ya seperti tadi sudah tinggal copy paste pindah ke bawahnya seperti itu. Lanjut Pak Indra, jadi sama seperti ini. Itu nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari proposal maksudnya seperti itu. Sama, itu berarti Sukabumi 20 April 2021 gitu. Oke, itu lampiran ketiga ya. Oke. Lampiran ketiga. Rekomendasi. Nah, ini yang mengeluarkan kantor Kementerian Agama. Saya tanya dulu kawan-kawan ini sudah dapat rekomendasi enggak ini dari kepala Kemenag ini? Bu Nining, Pak Indra sudah dapat rekomendasi? Sudah. Alhamdulillah. Enggak, karena kemarin saya kemarin 2 kali sehari saya di KON itu. Ternyata kawan-kawan belum pegang ini, padahal ini kan syarat itu loh, maksudnya seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau ini mintanya ke kantor Kementerian Agama ya, lewat Pak Kasih, itu seperti itu. Ya lewat ketua KKN yang pokoknya yang bisa memfasilitasi seperti itu. Itu sudah ada formatnya semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah itu jadi NPWP fotokopi. Ya itu salinannya itu di fotokopi yang tadi itu. Kalau yang online itu hitungan menit kan sudah masuk ke email kita ya. Tadi saya mulai semalam itu kawan-kawan ada yang tadi sahuran itu ya. Dicoba ternyata sebelum sahur itu sudah konsultasi di grup ya. Kemudian setelah itu hitungan belum Nandon sama Pak Hendra, saya Bu Isminti boleh tanya lagi, ada satu tadi yang kurang ke Pak Zurni. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Zurni, saya tadi kelupaan nanya berkaitan dengan keterangan Bapak bahwasanya dalam proses dana blok dan ini kan awalnya berkaitan dengan proses AKG yang tadi Bapak katakan bahwasanya untuk hasil nilai AKG itu adalah di bawah rata-rata. Pertanyaan saya, dari proses AKG itu nantinya apakah kami apakah mungkin dari pihak sekolah ya mungkin bisa mengakses itu untuk peningkatan proses pembelajaran per individu guru, artinya peningkatan kualitas dari guru yang bersangkutan, walaupun tadi dikatakan oleh Bapak bahwasanya data ini adalah off the record, tidak boleh diflorkan karena nanti akan menimbulkan satu hal yang kurang baik. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin dari pihak sekolah bisa mengakses secara keseluruhan tentang hal tersebut, sehingga mungkin dari pihak sekolah itu nanti bisa akan meningkatkan kualitas guru dari hasil proses AKG tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam proses AKG yang kemarin dilaksanakan, kami kan juga mengerjakan soal seperti itu. Nah, apakah menurut saya dari soal-soal yang saya kerjakan itu adalah estimasi saya itu di atas nilai yang saya dapatkan yang dikirimkan via email. Tapi ternyata kok itu seperti itu, apakah mungkin ada kemungkinan terjadi kesalahan proses, atau mungkin apakah bisa kami misalnya dari jawaban yang sudah saya tuliskan dan saya salin sendiri itu bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di AKG itu, sehingga kami sebagai guru itu bisa meningkatkan proses kualitas. Oh, ternyata kelemahan saya ada di sini. Itu begitu Pak Zurni, mohon maaf, terima kasih kalau pertanyaan saya itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya sebagai dari webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah luar biasa. Waktu itu kami ingat, kami waktu itu dari Palembang tidak pulang, saya langsung di Tangerang waktu itu menyusun summary-nya, ya, menyusun eksekutif summary untuk laporan akhir kegiatan asesmen itu. Dan memang itu menjadi pertimbangan luar biasa. Karena begini, kalau di swasta mungkin tidak ada masalah, tapi kalau di negeri ingin membuang orang itu jadi nilaimu kecil kok, bisa saja dilempar gitu ya, atau dijadikan alat transaksi itu. Ya mohon maaf sekali lagi kawan-kawan sekalian. Jadi waktu itu memang menjadi pertimbangan kenapa kok nilai itu tidak dipublish umum, karena khawatir dijadikan kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Kalau nilai secara pribadi kan sudah masuk kepada kawan-kawan yang ikut asesmen, yang secara pribadi sudah masuk dan kawan-kawan sebenarnya sudah tahu. Kalau nilai secara garis besar itu bisa, tapi misalnya kabupaten ini lemahnya di mana, nanti itu ranahnya Kanwil, ya. Tapi Kanwil pun memang tidak diberi akses. Tapi kalau hanya sifat general itu bisa, ya, sifatnya general itu bisa. Artinya general itu maksudnya di kabupaten ini yang lemah ini, di MPMG ini yang lemah ini, itu bisa. Tetapi itu adanya misalnya di Kanwil. Tapi kalau di orang per orang, kepala madrasah tidak punya. Kecuali kepala madrasahnya tanya kepada masing-masing guru, itu bisa. Tapi kan tidak boleh juga mengintervensi nilainya mau berapa, yang rendah apa, yang tinggi apa, misalnya kan juga tidak boleh. Kami sebagai pengawas pun tidak punya hak untuk mengetahui binaan kami seperti itu. Jadi itu yang pertama. Tapi okelah, itu adalah pakai estimasi Bu, karena sih memang kita belum punya akses untuk itu, ya silakan pakai direbut di internal kawan-kawan komunitas. Kemudian yang kedua, di AKG kemarin, karena itu memang pertama dan waktunya luar biasa, ya, waktunya luar biasa. Kita mepet betul waktu itu yang seharusnya tanggal 6 sampai tanggal 10 kita undur jadi tanggal 19 sampai tanggal 24 waktu itu, tanggal 23 atau 24. Itu punya kemudian nilainya sembuh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Surni. Pak, waalaikumsalam. Dari Tanah Toraja, ditunggu-tunggu di Tanah Toraja waktu ada di Sulawesi Selatan, Pak Surni tidak lanjut. Ya mungkin satu saat Pak. Ya insyaallah sama dengan Ibu Dr. Reni dari Medan, saya tunggu juga Anda datang. Pak Surni, saya langsung saja. Saya pengawas gabungan, mungkin mirip-mirip sama dengan kelompoknya Pak Surni, Jawa Provinsi Jawa Timur. Saya ini pengawas gabungan Pak Surni, dikumpul 5 kabupaten baru terbentuk satu kelompok Jawas. Oke. Iya, kebetulan oleh teman-teman saya dipercaya sebagai ketuanya. Yang pertama saya mau tanyakan Pak Surni, pertama sekretariatnya apakah menunjuk sekretariat di Kanwil atau di mana ketuanya berdomisili? Yang pertama Pak Surni. Terus terkait kegiatannya. Ya. Iya, terkait kegiatannya. Kalau INO-nya ini kan pasti saya kerepotan karena berbeda kalau NGMP kabupaten, wilayah kerjanya kabupaten. Bayangkan Pak Surni kalau kami INO itu dan 5 kabupaten, bagaimana teknisnya itu? Saya kira itu saja Pak Surni, mudah-mudahan ada kesempatan datang jalan-jalan ke Toraja. Pak Sabir, anggotanya berapa semua Pak? Pak Sabir sebelum Pas 10 Pak Surni. Yang
ketiga, yang ketiga saya ingat, ada di jobis mengatakan yang bisa dapat bantuan itu adalah ketiga yang komunitasnya sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Kami kemarin baru terbentuk ini 21 Januari 2021 baru di-SK-kan oleh Kamil. Setelah turun jobis baru kami bentuk. Oke. Iya. Terima kasih Pak Sabir, sahabat saya dari Tanah Toraja. Saya tertarik di situ, ada satu lembaga yang luar biasa, tetapi saya memang belum ditakdirkan Allah untuk sampai di Tanah Toraja. Sebenarnya kalau di Sulawesi saya sudah berkali-kali ya. Karena mulai 2016 saya sudah ada di Kabupaten Gua, di mana di itu ya sudah sampai. Oke. Pertanyaan pertama, sekretariatnya di mana? SK Pok Jawas Gabungan adalah SK-nya Tanwin, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja sekretariatnya bisa saja ngambil di salah satu kabupaten yang memang paling mungkin dilakukan kegiatan itu sebagai home base-nya. Ya, bisa saja seperti itu. Kalau Pak Sabir ketuanya bisa saja sekretariatnya alamat sekretariatnya di tempatnya Pak Sabir, seperti itu. Itu yang pertama. Baik, siap. Lalu pertanyaan yang ketiga, abaikan pertanyaan yang ketiga. Yang paling pokok sekarang bahwa KKG MGMP Pok Jawas itu terbentuk terlebih dahulu. Memang itu syarat normalnya. Tetapi intinya, oke lah, anggap itu sudah berjalan lama. Kegiatannya kan sudah berjalan, Pak. Tetapi secara formal kan memang belum terbentuk secara formal. Karena baru ada juknisnya kan baru terbentuk 2020 akhir kan, bulan Oktober. Itu baru ada. Oleh karena itu, maka abaikan dulu yang paling pokok kegiatannya. Lalu bagaimana kegiatannya? Ya, kegiatannya tetap menggunakan pendekatan in-on-in, tetapi kan kegiatannya berbasis kabupaten tadi, Pak. Jadi, hanya secara organisatoris, tapi memang perlu satu saat itu bertemu bersama-sama. Bertemu bersama-sama. Nah, begitu itu kan dilaksanakan kegiatannya di masing-masing kabupaten, Pak. Ya, jadi di masing-masing kabupaten kegiatannya tetap normal di masing-masing kabupaten kota. Sama, andai kata ada MGMP yang itu kan ada MGMP juga yang gabungan dari beberapa kecamatan karena memang di daerah. Iya, kalau kita di Jawa, Pak. Kalau di luar Jawa seperti di Bali misalnya, di Bali itu seprovinsi Bali kan aliyahnya hanya ada 29, Pak. Gitu ya. Berarti kan MGMP-nya hanya satu. Seprovinsi bukan sekabupaten, bukan seprovinsi hanya ada satu. Gitu ya. Nah, ini jadi kegiatannya sama, Pak. Jadi silakan Pak Sabir, kegiatannya didesain. Bisa konsultasi kami lewat chat pribadi, monggo silakan, nanti akan kita pandu di situ. Ya. Oke, saya kembalikan ke Budinen seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Pak Sabir, mudah-mudahan puas siap, ya siap Bu. Jawabannya Bapak. Oke. Bapak, kalau kita melihat waktu ini kita sudah lebih dari beberapa menit karena mungkin dari tadi juga sebetulnya kita sangat masuk. Mohon izin mungkin untuk Bapak memberikan closing statement untuk pertemuan hari ini. Dan mohon izin juga untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum Pak Jurni pemateri kita yang luar biasa ini dijawab. Nanti insya Allah mungkin di grup WhatsApp ya Pak ya dijawabnya. Ya, kita siap membantu sekalian. Yang terakhir sebelum ini ada namanya Bu Santi, MGMP Bahasa Indonesia, perlu saya jawab. Jadi konsepnya in-on-in itu bukan berarti setiap kegiatan in-on-in ya. Kalau 7 kali kegiatan, ya rumusnya pokoknya 5 kali in dan 2 kali on. Mungkin nggak lebih dari 7 kali boleh, silakan, tidak ada masalah. Hanya minimalnya adalah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kami berkomitmen dengan Bu Denden, Pak Hendra, kemudian kawan-kawan yang lain, ada beberapa Pak Didin, ada Pak Lukman dan kawan-kawan tim kami yang biasa di dapur webinar dengan Bu Nilani dan kawan-kawan. Kami komitmen bahwa kita siap membantu kawan-kawan kita karena kami ikut berbangga kalau komunitas itu hidup, aktif, kami ikut berbangga. Jadi oleh karena itu mari manfaatkan komunitasnya ada, kami siap membantu, membimbing sampai nanti bisa membuat LPG-nya, kami siap membantu seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak sekalian. Mohon maaf tadi saya terlambat Bu Nenin, kalau saya ditelepon Bu Nilani, saya mungkin lupa. Bukan lupa karena memang ada dua kegiatan yang ya, Pak, ya? Ini sehingga saya tak kira nanti jam 1 karena juga jam 1 ada ternyata dia lupa. Terima kasih, saya kembalikan. Ada yang geografi Pak. Iya, karena saya juga ada kegiatan yang bersamaan di lain tempat sehingga saya kegiatannya banyak. Terima kasih Bu Nenden dan Pak Andra dan kawan-kawan yang lain. Saya kembalikan ke Bu Nenden.
Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai kita laksanakan, dan tentunya Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengerjakan, turun langsung nih, angkat senjata untuk mengerjakan proposal program ini ya Pak ya.